Romo Budur Suster, Bapak Ibu Saudara terkasih, selamat pagi berkah dalam. Kembali pagi ini kita berjumpa dalam program Berkah Dalam bersama Komsos Kepikipan Kedung Magelang. Pagi ini saya ingin mengantar Bapak Ibu Saudara terkasih untuk merenungkan tema siap diutus menjadi pemimpin jemaat. Bapak Ibu sudah terkasih, kurang lebih 4 tahun yang lalu saya pernah diundang oleh pengurus Dewan Pastoral Paroki Santa Maria Fatima Magelang untuk menghadiri serah terima jabatan sebagai pastor kepala. Nah, dalam acara serah terima jabatan itu, saya diserahi setumpuk dokumen-dokumen kelembagaan gerejawi, dan sekaligus saya juga diserai cukup banyak kunci, baik kunci gereja maupun kunci pastoran, termasuk kunci kamar pribadi. Nah, diserai kunci itu adalah sebuah simbol bahwa diserai kunci artinya orang menerima kuasa. Nah, menerima kunci sebagai simbol menerima kuasa jabatan seperti ini yang juga pernah dialami oleh Santo Petrus seperti kita dengar dalam bacaan Injil Misa hari Minggu ini. Konteks bacaan bicara mengenai Yesus yang telah lama hidup bersama para murid. Ia telah mendampingi, menyiapkan para murid agar mengikuti proses formatio. Nah, setelah sekian lama Yesus memandang bahwa para murid dinilai telah matang, maka Yesus ingin menyerahkan kepemimpinan jemaat ini kepada para rasul. Nah, sebelum itu Yesus ingin mengetahui kedalaman sikap iman para murid dan sekaligus kualitasnya. Setelah mengerti bahwa mereka mengenal Yesus adalah Mesias Putra Allah yang hidup, kemudian kepada Santo Petrus Yesus berkata, "Bukan engkau yang menyerahkan itu, tetapi Allah Bapa sendirilah yang menyampaikan itu kepadamu. Dan aku ingin menyatakan kepadamu, engkaulah Petrus, di atas karang padas ini akan kudirikan jemaatku. Kunci kerajaan surga akan kuserahkan kepadamu. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan dunia akan terlepas pula di surga." Nah, sejak saat itu kemudian Petrus menerima kuasa kepemimpinan gereja. Dia menjadi pemimpin gereja perdana, bahkan ia menjadi paus pertama. Ketika ia tampil menjadi pemimpin gereja, ia betul-betul tampil sebagai sosok pemimpin gereja yang handal. Ia bangun gereja dengan baik di atas dasar pondasi karang padas, yakni Kristus sendiri. Nah, kenapa Yesus menyerahkan kunci kerajaan surga kepada Santo Petrus ini? Ada satu alasan, yakni karena Yesus prihatin bahwa ada sebagian pemimpin-pemimpin jemaat perjanjian lama yang pernah diserai tugas kepemimpinan, tetapi mereka tidak mampu menjalankan tugas itu dengan baik. Hanya memikirkan diri sendiri dan tidak mau berdiri kepada jemaatnya, bahkan membiarkan sehingga membuat jemaat tercerai-berai. Dan ini yang membuat Yesus prihatin dan khawatir jangan-jangan ini juga akan melanda dalam diri para rasul. Maka momen penyerahan kunci kerajaan surga kepada Santo Petrus ini
Yesus berharap supaya pertama, para rasul ini betul-betul nanti bisa menjadi pemimpin-pemimpin gereja yang handal. Yang kedua, supaya nanti ada banyak orang membuka hati dipergunakan oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin-pemimpin jemaat di kemudian hari. Lalu bagaimana caranya supaya mereka bisa menjadi pemimpin-pemimpin gereja yang handal? Jawabannya adalah, pertama, jika mereka percaya penuh kepada penyelenggaraan Tuhan. Yang kedua, jika mereka merelakan diri dipergunakan oleh Tuhan sebagai alatnya, yang akan berkarya adalah Tuhan sendiri, dan mereka hanyalah alat Tuhan yang sedang digunakan. Dan yang ketiga adalah jika mereka tekun setia menjalankan tugas mulia ini dengan sungguh-sungguh. Nah, jika tiga hal ini betul-betul dihayati dalam diri pemimpin-pemimpin jemaat itu, maka mereka akan mampu memimpin jemaat bersama Kristus dengan baik. Lalu contohnya seperti apa? Orang yang merelakan diri, mengandalkan Tuhan, dan setia menjalankan tugas kepemimpinan sehingga jemaat bisa berkembang dengan baik. Misalnya seperti yang dialami oleh Santo Petrus, juga Santo Paulus, kita dengar dalam bacaan misa hari ini. Kedua tokoh ini mendapat kuasa kepemimpinan dari Tuhan. Dan kedua pribadi ini merelakan dirinya digunakan oleh Tuhan. Ya, mereka sadar bahwa dirinya adalah alat Tuhan, dan mereka menjalankan tugas kepemimpinan dengan tekun setia walaupun penuh dengan tantangan kesulitan yang berat. Tetapi mereka mampu menjalankan tugas dengan baik. Santo Petrus memimpin jemaat di seputar Yerusalem, mengembalakan mereka, dan mereka menjadi gereja yang kuat. Sementara Santo Paulus mengembalakan jemaat di luar Yerusalem, mewartakan Injil, membangun gereja-gereja di berbagai tempat. Dan kedua pribadi ini memang betul-betul tampil sebagai seorang pemimpin gereja yang handal. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, percaya kepada Tuhan, merelakan diri digunakan oleh Tuhan menjadi alatnya, serta tekun setia menjalankan tugas kepemimpinan gereja seperti ini yang mau diwatak oleh gereja kepada kita hari ini. Mungkin ada di antara kita yang saat ini juga sedang terlibat dalam kepemimpinan gereja, apapun skupnya. Misalnya menjadi ketua lingkungan, diserai tugas mendampingi umat di lingkungan, atau menjadi ketua wilayah, atau menjadi pengurus dewan paroki, atau menjadi ketua sebuah paguyuban, atau menjadi ketua kelompok kategorial, atau bahkan menjadi kepala keluarga Katolik. Nah, mereka-mereka ini adalah orang-orang yang juga sama-sama menerima kunci kerajaan surga seperti Santo Petrus. Diserai tugas membimbing, mendampingi orang-orang yang dipercayakan kepadanya supaya dibimbing, dituntun, digembalakan agar mereka hidup rohaninya semakin baik dan semakin mengarah kepada kerajaan Allah. Nah, bagaimana kenyataan hidup yang terjadi? Nah, ada sebagian orang Katolik yang ketika diserai tugas kepemimpinan gereja seperti ini, mereka mampu menjalankan tugas dengan baik. Jemaat berkembang dengan baik dan suasananya membuat hidup segar dan gembira. Tetapi di sisi lain juga ada beberapa orang Kristiani yang ketika diserai tugas kepemimpinan gereja seperti ini tidak dijalani dengan sungguh-sungguh. Nah, kenapa? Ya karena tidak ikhlas, tidak rela, dan juga tidak tekun, apalagi ketika mengalami kesulitan. Nah,
Oleh karena itu, kalau hari ini kita dijak gereja untuk merenungkan bagaimana orang Katolik rela digunakan oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin gereja, maka ada dua hal yang bisa kita renungkan pagi ini adalah: pertama, apakah selama ini kita betul merasa bahwa diri kita dipercaya, diserai tugas kepemimpinan gereja oleh Tuhan? Kedua, ketika kita merasa dipercaya oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin gereja, apa yang kita lakukan? Apakah kita selama ini sungguh-sungguh menjalankan tugas kepemimpinan itu dengan baik, dengan benar, setia? Ataukah hanya serampangan dan tidak dijalani dengan sungguh-sungguh, hanya setengah-setengah, sehingga jemaat tidak terkelola dengan baik? Dan yang terakhir, bagaimana agar kita selalu menyatu dengan Kristus, dasar gereja, supaya bersama Kristus kita semakin bisa memimpin, mengembalakan umat yang diberikan kepada kita, sehingga bersama Kristus umat berkembang, imannya semakin kuat mengakar karena dibangun di atas karang padas yang kuat. Nah, oleh karena itu, mari kita doakan para pemimpin-pemimpin gereja, entah uskup, para imam, para tokoh-tokoh awam, semoga mereka semua semakin bisa menjadi pemimpin-pemimpin gereja yang handal, yang militan, yang tangguh, dan semoga gereja semakin tumbuh berkembang di atas dasar karang padas, yakni Kristus sendiri. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.